Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita walaupun secara online pada kesempatan ini. Kita bersama menghadap Tuhan dalam ibadah kita di kesempatan ini. Mari kita arahkan seluruh keberadaan hidup kita dalam ibadah ini. Kita mengawali ibadah kita dengan bersama melakukan pujian. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Inilah ungkapan hati kami setiap umat-Mu Tuhan. Sungguh kami terus rindu berdiam dalam hadirat Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhanlah yang layak untuk terus kami puji dan sembah dalam hidup ini. Tuhan, kami datang memuji menyembah-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Sehingga kami terus bertumbuh sebagai anak-anak-Mu yang taat dan mengingat segala perintah-perintah Tuhan untuk kami lakukan. Di dalam firman-Mu lah kami beroleh semuanya itu. Sehingga dengan tuntunan firman-Mu kami mewujudkan kehidupan yang taat. Tuhan tolong kami untuk membacanya dan merenungkannya pada kesempatan ini. Sebab sungguh kami terbatas adanya dan penuh dosa. Hanya dengan kemurahan Tuhan dalam karya Roh Kuduslah kami dimampukan untuk menyelami isi kebenaran firman Tuhan untuk kami pahami dan kami hidupi. Bersabdalah melalui Yesus Kristus Tuhan kami, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada kesempatan ini berdasarkan bahan seragam Gereja Toraja Mamasa untuk minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-23 hingga ayat yang ke-32. Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-23 hingga 32 berbunyi. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?
Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita sekalianlah yang disebut berbahagia, yang terus mencintai firman Tuhan dengan membacanya dan merenungkannya setiap saat dalam kehidupan kita. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Allah. Itulah tema perenungan kita dari perikop yang kita telah baca bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan. Suatu ketika ada seorang anak ini masih umur sedang di taman kanak-kanak sekolahnya. Di rumahnya dia lari-lari. Lalu tersandung di kaki sebuah meja dan terjatuh. Sehingga menangislah anak itu. Melihat anaknya jatuh dan menangis, si ibu datang menolong anaknya dan berkata kepada anaknya, "Aduh, kasihan. Kamu jatuh ya gara-gara ini meja ya. Aduh, nakal ya ini meja. Sini kita pukul ini meja. Sudah nak, tidak usah menangis. Mama sudah pukul mejanya." Dari kisah ini, si ibu telah mengajarkan kepada anaknya prinsip menyalahkan pihak lain sejak anak itu masih kecil. Padahal Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak itu jatuh karena anak itu sendiri yang kurang berhati-hati. Tetapi ibunya mengajarinya mental menyalahkan orang lain. Dan ternyata ini juga memang sudah menjadi bagian hidup manusia jauh sebelumnya. Pada masa Adam dan Hawa, kita ingat kisah ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Di sana Adam ketika ditanya oleh Allah bahwa apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang ini, Adam justru menyalahkan Hawa. Kesalahan dilemparkan kepada Hawa di hadapan Tuhan. Kisah bacaan yang kita baca saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita melihat bagaimana sikap para imam dan tua-tua Yahudi
yang juga sedang dalam sikap mencari kesalahan dari pelayanan Tuhan Yesus. Para imam dan tua-tua Yahudi melakukan itu lewat pertanyaan, dengan kuasa manakah Yesus melakukan hal-hal itu? Yang dimaksudkan di sini tentang hal-hal itu tentu adalah semua pelayanan Tuhan Yesus. Termasuk ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika ia mengajar di bait suci, dan ketika ia menyucikan bait suci. Dan banyak karya Yesus yang mereka saksikan. Di sini mereka mempersoalkan atas otoritas siapakah Yesus bertindak. Jadi mereka mau menjalankan peraturan yang ketat tanpa peduli pada kebenaran dengan mencari kesalahan orang lain yang dalam kisah bacaan kita ini Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus merespons sikap mereka dengan tidak menjawab pertanyaan mereka secara langsung. Akan tetapi dengan memberi pertanyaan kembali kepada mereka. Kita lihat Yesus mengatakan, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau manusia? Bapak ibu saudara-saudari, pertanyaan Tuhan Yesus ini membingungkan para imam dan tua-tua Yahudi. Sebagaimana diungkapkan dalam bacaan kita bahwa karena mereka tahu bahwa Yohanes adalah seorang nabi, dan Yohanes adalah orang yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan akhirnya para imam dan tua-tua Yahudi menjawab, kami tidak tahu. Bapak ibu saudara-saudari, dari jawaban tersebut diperlihatkan bagaimana sikap para imam kepala dan tua-tua Yahudi yang kelihatannya taat dan dekat dengan Tuhan, namun ternyata hatinya jauh dari ketaatan, sehingga hal ini tepat dengan perumpamaan tentang dua orang anak. Ketika sang bapa memerintahkan kepada anak pertama, anakku pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur, dalam ayat 28. Jawab anak pertama itu, baik bapa. Tetapi apa yang terjadi? Ia tidak pergi. Kemudian bapa pergi kepada anak yang kedua dan berkata yang sama kepada anak pertama tadi. Dan anak kedua berkata, aku tidak mau. Tetapi pada akhirnya ia menyesal dan pergi. Dalam ayat yang ke-30. Di sini kelihatan bahwa anak pertama seolah-olah taat. Tetapi ia tidak melakukan perintah kehendak bapaknya. Ini adalah gambaran dari para imam, ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi. Sedangkan anak kedua mulanya menjawab, tidak mau. Ini menggambarkan orang yang tidak peduli terhadap hukum Taurat. Namun pada akhirnya ia menyesal dan bertobat. Sehingga akhirnya ia pergi melakukan perintah kehendak
Bapanya. Tentu yang dimaksud anak kedua di sini adalah para pemungut cukai dan orang berdosa yang telah menyesal dan bertobat dan mau taat kepada Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana tema kita, dengarkanlah dan lakukanlah perintah Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua sebagai umat yang percaya, dituntut untuk taat. Tuhan menghendaki kita tidak sekedar menjadi pelaku-pelaku aturan, tetapi bagaimana kebenaran menjadi prinsip hidup kita dalam melakukan segala sesuatu sebagai wujud ketaatan kita kepada perintah atau kehendak Tuhan. Karenanya, kita harus bersedia mendengarkan firman Tuhan, membaca merenungkannya, lalu melakukannya dalam hidup kita ini sebagai wujud kehidupan yang taat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita merenungkan. Apabila dalam perjalanan kehidupan beriman kita ini, kita menyadari bahwa sungguh ada hal yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk menyesal dan bertobat. Lalu selanjutnya, hidup taat kepada Tuhan. Dan mari, dalam hidup kita ini, kita tidak sekedar sibuk mencari kesalahan-kesalahan untuk kita tudingkan kepada orang lain. Tetapi mari kita menyadari kesalahan kita dan menyesalinya di hadapan Tuhan untuk taat kepada Tuhan. Lebih baik kita berani mengakui kesalahan kita dan menyesalinya lalu bertobat dan mengikut Tuhan, daripada kita bersembunyi di balik kesalahan kita dan mewujudkan kehidupan yang seolah-olah taat. Tuhanlah yang memampukan kita untuk mewujudkan semua ini dalam tekad kesungguhan kita untuk taat kepada Tuhan. Amin. Mari masing-masing kita mengambil sikap bersaat teduh. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merespons perenungan firman Tuhan ini dengan bersama mewujudkan syukur kita kepada Tuhan. Diberi kesempatan untuk kita sekalian memberikan persembahan kita, dan mari kita berikan dalam sukacita iman. Sementara kita memberikan persembahan kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat 239 pada baitnya yang pertama dan bait yang kedua. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Mari bersama kita berdoa untuk persembahan kita dan membawa kehidupan kita dalam syafaat kita. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan yang terus kami alami. Demikian kami aminkan kami boleh alami bersama lewat persekutuan kami saat ini. Sehingga tidak adalah alasan bagi kami untuk tidak menyatakan syukur kami dalam hidup ini. Seluruh kehidupan kami kiranya menjadi wujud syukur kami kepadamu Tuhan atas segala karya Tuhan dalam hidup kami ini. Sehingga hidup yang mendengar dan mau melakukan perintah Tuhan mewujud sebagai wujud syukur kami dalam kehidupan ini. Dan juga kami bersyukur oleh karena di kesempatan ini kami diberi waktu oleh Tuhan untuk menyatakan salah satu buah syukur kami lewat pundi persembahan yang telah kami berikan. Kuduskanlah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kami semua dalam seluruh perjalanan hidup kami lewat usaha dan pekerjaan yang kami geluti setiap harinya. Engkau melihat kehidupan kami masing-masing Tuhan. Engkau yang adalah pemelihara atas hidup kami yang sempurna adanya. Kami mohon karya-Mu terus Engkau lanjutkan dalam perjalanan kehidupan kami ini, membentengi seluruh kehidupan yang kami jalani pribadi lepas pribadi, dalam usaha pekerjaan masing-masing. Tuhan memberkati. Dan Engkau melihat Tuhan, kehidupan rumah tangga setiap umat-Mu kiranya dituntun diarahkan oleh Tuhan saja dalam menjalani kehidupan. Sebagai suami istri, sebagai orang tua, anak, saudara bersaudara, sehingga terus menghidupi kasih Tuhan dan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kehidupan persekutuan kami Tuhan, kami hanya terus pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu sebagai jemaat-Mu. Kiranya kami terus mewujudkan kehidupan yang bersama-sama melayani Tuhan dalam kehidupan persekutuan ini, dalam apa yang sedang dan yang akan kami kerjakan dalam kehidupan persekutuan ini. Tuhan, tolong orang-orang yang Tuhan pakai dalam tanggung jawab masing-masing dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya hikmat, kekuatan, kesehatan dari Tuhan, Tuhan terus berikan kepada hamba-hamba Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, membawa kehidupan kami seutuhnya dalam situasi pandemi saat ini. Tuhan tolong kami, dan biarlah semuanya kami dapat lewati dalam lindungan Tuhan. Engkau memberkati orang-orang yang dinyatakan terpapar COVID-19. Biarlah disembuhkan oleh kuasa kasih Tuhan lewat upaya hamba-hamba Tuhan di bidang kesehatan. Tim medis ini Tuhan pakai untuk melayani setiap orang yang dinyatakan terpapar COVID-19. Ya Allah, kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga pelosok-pelosok tanah air ini dalam menata seluruh pelayanan mereka di tengah-tengah situasi ini. Hikmat Tuhanlah yang melingkupi seluruh apa yang dikerjakan. Dan secara khusus di Kota Palu di mana kami berada ini, kiranya Tuhan juga terus berkarya, menyatakan kedaulatan kuasa kasih Tuhan, sehingga kami juga terus makin dipulihkan, dan kami terus hidup dalam sukacita iman, memuji memuliakan Tuhan saja. Ya Allah Bapa Surgawi, bersama-sama kami datang menghadap Dikau, dan sesungguhnya tak ada yang tersembunyi bagimu dalam hidup kami ini. Pribadi lepas pribadi. Dalam pergumulan kami Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan kemampuan, hikmat, serta jalan keluar dari setiap pergumulan kami. Tolonglah kami
supaya kami berjalan di dalam-Mu, di dalam kehendak Tuhan, sehingga kami menjumpai jalan keluar dari setiap pergumulan kami. Lihatlah umat-Mu yang sedang bergumul karena sakit. Engkau terus mengulurkan tangan kuasa-Mu yang penuh keajaiban itu. Lawatan jamahan Tuhanlah dialami oleh kekasih-kekasih-Mu yang tengah diliputi penyakit sehingga boleh disembuhkan oleh karena pertolongan Tuhan. Kami berserah diri kepadamu. Ini kami, tiada hati bermaksud untuk memerintah Engkau. Kehendak-Mu lah yang akan terus jadi dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang berkenan untuk mengajarkan kami, untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita mengakhiri ibadah kita dengan melakukan pujian Hati Sebagai Hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat.